Hari itu, di hamparan berdebu Gunung Uhud, langit seakan menangis menyaksikan ujian terberat bagi umat Islam. Pedang, tombak, dan panah kaum musyrikin menghujani satu titik pusat, mengincar nyawa manusia paling mulia, utusan Allah. Namun, yang terjadi selanjutnya bukanlah sebuah kekalahan tragis, melainkan pertunjukan cinta yang melampaui batas nalar manusia. Puluhan tubuh sahabat rela hancur, terkoyak, dan bersimbah darah demi menjadi tameng hidup. Mereka berlari menembus badai baja, menjadikan dada mereka sebagai perisai terakhir yang tak tertembus. Padahal, pagi itu dimulai dengan aroma kemenangan yang sangat pekat. Pasukan Muslim yang berjumlah lebih sedikit berhasil memukul mundur ribuan pasukan elit Quraisy. Strategi brilian yang menempatkan pasukan pemanah di atas bukit Ainain seakan telah mengunci nasib musuh. Harta rampasan perang mulai berserakan di medan lembah, menggoda mata dan memuji keteguhan hati. Pasukan musuh terlihat lari kocar-kacir, meninggalkan kemah-kemah mereka dalam keadaan kosong melompong. Semuanya tampak seperti pengulangan kejayaan gemilang yang tak tertandingi. Namun, sebuah keputusan fatal mengubah segalanya dalam sekejap mata. Kelompok pemanah di atas bukit yang diamanatkan untuk tidak beranjak apapun yang terjadi, mulai goyah. Tergiur oleh harta rampasan perang di lembah, mayoritas dari mereka melanggar perintah dan menuruni bukit. Mereka mengira pertempuran telah usai sepenuhnya. Hanya tersisa segelintir pemanah yang setia bertahan sambil memberi peringatan keras. Namun suara mereka tenggelam oleh sorak-sorai kemenangan di bawah sana. Celah pertahanan yang sangat vital kini terbuka lebar tanpa pengawasan. Dari kejauhan, mata tajam seorang ahli strategi militer jenius dari pihak musuh, Khalid bin Walid, menangkap celah emas tersebut. Dengan cepat bak kilat menyambar, ia memutar haluan pasukan kuda elitnya, mengitari Gunung Uhud, dan menerjang langsung ke arah punggung bukit yang kini tak terjaga. Serangan mendadak dari arah belakang ini bagaikan hantaman badai pasir yang tak terduga. Pasukan Muslim yang sedang lengah mengumpulkan harta, tiba-tiba mendapati diri mereka terjepit dari dua arah yang mematikan. Kekacauan luar biasa meledak di medan Uhud. Barisan pasukan Muslim hancur berantakan. Tanpa formasi yang jelas, kawan dan lawan menjadi sulit dibedakan. Di tengah kepulan debu tebal yang membutakan mata, kepanikan merajalela tanpa kendali. Pedang beradu dengan pedang secara serampangan. Pasukan musyrikin yang sebelumnya lari kini berbalik arah dan ikut menyerang dengan amarah yang membara. Di tengah hiruk-pikuk dan jeritan peperangan, fokus utama musuh berubah total. Mereka menyadari bahwa titik pusat kepemimpinan Muslim kini terbuka tanpa pelindung. Di tengah huru-hara tersebut, sebuah teriakan menggema merobek mental pasukan Muslim. Seseorang dari pihak musuh meneriakkan dengan lantang bahwa pemimpin tertinggi kaum muslimin telah terbunuh. Rumor keji ini menyebar lebih cepat dari api yang melahap padang rumput kering. Mendengar kabar buruk tersebut, semangat juang banyak sahabat runtuh seketika. Senjata mereka terjatuh dari genggaman tangan yang tiba-tiba melemah. Jiwa mereka kosong, seolah dunia telah kiamat. Jika sosok yang menyatukan mereka telah tiada, harapan seakan sirna terbawa angin gurun. Kenyataannya, sosok agung tersebut masih hidup, namun dalam kondisi yang sangat kritis dan berbahaya. Beliau terdesak ke sebuah lubang jebakan yang curam, dikelilingi rapat oleh pasukan elit musuh yang beringas, bagaikan serigala kelaparan. Batu berterbangan, panah mendesing,
dan tebasan pedang diarahkan secara brutal ke arah satu pusat tersebut. Pasukan musyrikin tidak lagi memikirkan kemenangan secara umum. Satu-satunya ambisi gelap mereka saat itu adalah mengakhiri sejarah umat Islam langsung dari jantungnya. Ancaman maut hanya berjarak hitungan jengkal. Dalam kondisi yang amat sangat terjepit itu, sebuah panggilan penuh wibawa memecah keputusasaan. Panggilan itu ditujukan kepada jiwa-jiwa setia yang masih meragu. Sebuah tawaran suci tentang siapa yang bersedia menjual nyawanya hari ini untuk Sang Pencipta. Mendengar suara yang sangat dirindukan dan mereka kenal itu, jiwa-jiwa yang sebelumnya runtuh kembali bangkit memerah. Mengetahui bahwa cahaya kebenaran itu masih bernafas, puluhan sahabat terdekat membuang jauh rasa takut mereka. Maut bukan lagi sesuatu yang mereka hindari, melainkan pintu surga yang mereka dobrak. Bagaikan sekawanan singa lapar yang terluka, para sahabat menerjang barisan rapat musuh tanpa memperdulikan selisih jumlah yang sangat timpang. Mereka membuang segala teori bertahan dan hanya memikirkan satu hal: membangun tembok pertahanan hidup yang tak bisa diluntuhkan. Abu Dujana dengan ikat kepala merah yang melambangkan janji kematiannya melesat paling depan merobek kepung musuh. Diikuti oleh pejuang-pejuang berani mati lainnya, mereka melingkari area tersebut. Daging, darah, dan tulang mereka secara sukarela ditawarkan untuk menahan laju tebasan besi para pemberontak. Di antara jajaran perisai hidup itu, sebuah nama akan terukir dengan tinta emas sejarah. Dialah Talhah bin Ubaidillah. Pemuda gagah dari Mekah ini berlari paling awal membelah lautan musuh saat menyadari bahaya besar yang mengancam. Talhah bagaikan benteng karang raksasa yang sendirian menerjang gelombang lautan musuh. Ia melompat ke segala penjuru arah demi menangkis kilatan pedang yang menyasar secara membabi buta. Setiap inci tubuhnya dipacu dengan kecepatan luar biasa, mendahului setiap tebasan keji yang mengarah ke pusat pertahanan. Serangan musuh datang silih berganti, bagaikan air bah yang menggulung tanpa ampun. Namun, Talhah bin Ubaidillah tetap berdiri tegak, menyambut setiap bilah pedang tajam itu dengan jasadnya sendiri. Saat tangannya tak lagi sanggup mengayunkan pedang untuk menangkis, ia menjadikan bahu, dada, dan punggungnya sebagai perisai penahan benturan. Luka demi luka menggores tubuh kekarnya. Darah segar mulai mengalir deras, membasahi pakaian dan kakinya, mewarnai butiran pasir Uhud menjadi merah pekat. Namun tak sekalipun ia membiarkan musuh melangkah maju. Dalam hiruk-pikuk benturan besi, hujan panah beracun terus berjatuhan mencari sasaran. Mata tajam Talhah menangkap sebatang anak panah yang melesat sangat cepat, menembus pertahanan, mengarah lurus menuju sang nabi. Tanpa keraguan sedetik pun, ia merentangkan lengannya di udara kosong, menjemput laju panah maut itu dengan telapak tangannya sendiri. Jari jemarinya tertembus dalam, urat-urat nadi di tangannya koyak berantakan. Tidak ada jeritan kesakitan, karena bagi Talhah, hancurnya anggota tubuh adalah harga yang sangat murah dibandingkan keselamatan kekasih Allah. Terjangan panah dan pedang tanpa henti akhirnya membuat sepotong tangan Talhah lumpuh permanen, tak bisa lagi ia gerakan. Tubuh pejuang hebat itu dipenuhi oleh lebih dari 70 luka sayatan dan tusukan mengerikan. Namun kakinya menolak keras untuk tumbang. Ia merayap, menahan laju musuh dengan sisa-sisa tenaga penghabisan yang ia miliki. Keteguhan yang melampaui nalar manusia ini abadi dalam catatan sejarah. Bahkan kelak, ia digelari sebagai seorang syahid yang masih berjalan di muka bumi. Darahnya menetes sebagai saksi bisu. Di sudut medan peperangan yang lain, keberanian mutlak ternyata tidak hanya didominasi oleh para pria.
Nusaibah binti Ka'ab, seorang wanita tangguh dari kota Madinah yang awalnya hanya mengemban tugas mulia membawa air minum bagi yang kehausan, merekam kepanikan luar biasa itu. Mata batinnya tersentak perih saat melihat pusaran bahaya mengancam cahaya kebenaran. Insting keibuan dan nyala keimanannya melebur menjadi satu ledakan amarah suci. Ia sangat sadar, detik ini bukanlah waktunya untuk sekadar membalut luka para prajurit, melainkan berdiri menantang maut. Nusaibah membuang kantong airnya tanpa penyesalan. Ia merampas sebilah pedang tajam dari tangan prajurit musuh yang telah tumbang, menyematkan perisai di lengannya, dan berlari menerjang langsung menembus jantung kekacauan. Gaun perangnya yang panjang sama sekali tak menghambat kelincahannya melewati tebasan pedang pria-pria berbadan raksasa. Ia mengambil posisi paling depan di barisan pertahanan, menantang badai baja yang berdatangan. Di dalam benaknya, biarlah raga rapuhnya terpotong-potong, asalkan panji kebenaran Islam tidak jatuh tertiup angin mematikan di lembah Uhud siang ini. Dari kejauhan, Ibnu Qomiyah, salah satu komandan kuda musuh yang masyhur dengan kebengisannya, memacu kudanya menerjang formasi. Misinya hanya satu, melindas habis para pelindung setia itu. Namun jalurnya langsung ditutup rapat oleh keberanian Nusaibah. Meski kalah jauh dari postur tubuh, beban besi, maupun tinggi posisi pertarungan, wanita pejuang ini tak menunjukkan setitik pun rasa gentar. Ia menahan tebasan pedang mematikan dari penunggang kuda itu dengan perisai kayunya. Sambil memiringkan tubuh, ia membalas dengan tebasan kuat, memukul mundur kuda sang musuh. Namun pertarungan jarak dekat yang sangat tak berimbang ini harus dibayar dengan amat mahal. Sebuah sabetan pedang musuh bertenaga raksasa berhasil lolos dari halauan perisai. Menghujam dengan keras membelah bahu Nusaibah. Celah luka yang mengerikan terbuka. Darah merah segar mengucur sangat deras, mewarnai debu di bajunya. Apakah rasa sakit itu membuatnya mundur? Sama sekali tidak. Dengan bahu yang robek menganga, wanita agung ini terus memutar pedangnya menerjang sisa-sisa prajurit musuh. Luka bahu di hari Uhud itu, kelak ia jadikan lencana kebanggaan dunia dan akhirat. Di saat bersamaan, Abu Dujanah mengambil peran pertahanan yang tak kalah menggetarkan langit. Saat melihat hujan panah musuh melesat bagai tetesan badai beracun yang mengarah ke bagian tengah, ia segera membungkukkan tubuh besarnya. Ia menyembunyikan sang pemimpin utusan Allah tepat di bawah naungan dadanya yang luas. Abu Dujanah menjadikan punggungnya sebagai tameng raksasa, mengorbankan punggungnya menjadi titik sasaran empuk para pemanah. Desingan anak panah bertubi-tubi menembus kulit dan dagingnya. Namun ia tak beringsut sedikit pun, membatu dalam rasa sakit yang melumpuhkan sendi. Meskipun dinding manusia telah terbangun rapat menutupi segala celah, takdir Sang Halik menorehkan ujian berat pada hari tersebut. Sebuah bongkahan batu dari jauh berhasil menyelinap di sela-sela tameng, menghantam keras wajah sosok yang sangat dicintai umat itu. Benturan keras juga datang dari arah pedang yang menebas helm perang beliau, memaksa kaitan rantai besi penutup kepala menembus tajam dan bersarang di pipi mulianya. Darah segar menetes jatuh membasahi tanah kerikil. Menyaksikan pemandangan pilu tersebut, hati para pahlawan ini seolah teriris belati berkarat. Tidak sanggup melihat penderitaan pemimpinnya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bergegas menyelah kerumunan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa mencabut rantai besi berdarah itu dengan tarikan tangan hanya akan menimbulkan rasa sakit yang mematikan dan memperlebar luka koyak di wajah.
Maka dengan hati-hati, penuh cinta yang mendalam, ia menggigit kaitan besi itu sekuat tenaga dengan gigi serinya, lalu menariknya perlahan. Cincin besi yang menancap berhasil ditarik keluar dengan sukses. Namun sebagai bayarannya, gigi seri Abu Ubaidah patah berkeping-keping di atas telapak tangannya sendiri. Pengorbanan tak berbatas nyawa dan rasa sakit itu pun akhirnya mulai membuahkan keajaiban di medan tempur. Dinding manusia yang tersusun dari kepalan tangan sahabat-sahabat sejati ini bertransformasi menjadi barisan yang kian kokoh dan tak tertembus. Tubuh-tubuh paruh baya yang penuh sayatan, darah, dan memar itu saling menopang satu sama lain agar tetap tegap berdiri. Mereka bergerak serentak mundur, bagaikan sebuah benteng lapis baja yang berjalan teratur, mencari titik perlindungan alam yang lebih menguntungkan di balik bayangan ceruk lereng batu gunung Uhud yang curam. Menyaksikan ketahanan luar biasa itu, pasukan musyrikin Quraisy akhirnya dirundung rasa frustrasi yang amat sangat mendalam. Meskipun mereka telah berhasil menciptakan ladang pembantaian yang melukai banyak pejuang Muslim, tujuan utama penyerangan mereka untuk menghapus eksistensi Islam gagal total terbentur pagar daging manusia. Kegilaan heroik dan pengorbanan di luar nalar ini mengikis habis sisa mental pasukan penyerang. Di penghujung hari, pimpinan musuh meneriakkan seruan mundur, memutar tunggangan mereka menjauhi lembah berdarah yang kini dipenuhi oleh air mata haru dan rintihan doa para syuhada. Matahari pun perlahan terbenam di balik bukit Uhud, menandai berakhirnya tragedi memiluhkan, sekaligus kebangkitan pelajaran tentang keabadian. Hari itu, hamparan sejarah menjadi saksi bisu, bagaimana rasa cinta sejati tidak hanya sekadar dirangkai oleh indahnya kata-kata lisan. Cinta itu dibuktikan secara brutal, namun agung, lewat tusukan panah, sabetan pedang, dan raga yang tercabik-cabik. Tolha, Nusaibah, Abu Dujana, dan barisan pelindung lainnya merajut pesan suci bagi generasi akhir zaman, bahwa tidak ada perisai sekuat keimanan, dan tak ada benteng sekokoh jiwa yang rela mati demi tegaknya kebenaran.